Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wal murtaja syafa'atuhu fi yaumiz zihab. Amma ba'du. Sobat Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman. Sehingga dengan iman yang terpatri di dalam hati kita, kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini. Salat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikut. Sobat Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa semua amal ibadah manusia itu untuknya, kecuali puasa. Karena puasa ini adalah untukku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Beginilah hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa. Puasa dapat meningkatkan derajat dan kedudukan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Sobat Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada hikmah puasa yang dapat meningkatkan kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak sekali hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa. Salah satunya adalah hikmah sosial. Hal ini selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Hadirin sobat Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah, apa hikmah sosial daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, Su'ila ba'dus salam. Sebagian ulama pernah ditanya, lima syuri'as siyam, untuk apa disyariatkannya puasa? Mereka menjawab, liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju'i fala yansal ja'i. Hikmah daripada pelaksanaan atau disyariatkannya ibadah puasa adalah agar orang kaya merasakan kelaparan, sehingga mereka tidak akan melupakan orang-orang yang kelaparan. Inilah salah satu hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa. Puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sederhana dan peduli terhadap sesama. Sehingga contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat ketika Ramadan tiba, orang-orang berbondong-bondong untuk bersedekah, untuk berinfak. Bahkan kita lihat di jalan-jalan orang-orang membagikan takjil, orang-orang membagikan menu berbuka puasa di masjid-masjid. Itu tak lain adalah impact daripada pelaksanaan ibadah puasa yang mendidik kita untuk peduli terhadap sesama. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man afṭara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, falahu ajrus sha'im, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa, wala yanqusu min ajris sha'im syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Sobat Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hikmah sosial, puasa yang mendidik kita untuk bersikap sederhana dan peduli terhadap sesama, puasa juga mendidik kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khamsun yuftirna shaim, 5 hal yang dapat membatalkan atau menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan atau aib orang lain. Yang kedua an-namimah, yaitu adu domba. Yang ketiga wal-kadzib, berdusta. Yang keempat wan-nadhru bisyah, memandang dengan pandangan syahwat. Dan yang terakhir yaitu wal yaminul kadzibah, atau sumpah palsu. Itu adalah bagaimana
puasa membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga dengan terbiasanya selama puasa Ramadan menghindari perbuatan-perbuatan itu akan menjadikan hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Sobat Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagian hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Selain daripada meningkatkan kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ada hikmah-hikmah lain. Salah satunya adalah hikmah dari hikmah sosial yang dapat kita petik dan kita renungkan, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita sebagai orang yang berpuasa tidak hanya mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga mendapatkan kedudukan yang baik terhadap sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.